Oke Opal Gang, sekarang kita lagi ada di Aloha Peak 2 ya. Dan pastinya kita sekarang lagi ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang sangat spesial banget untuk kita. Lagi podcast bersama, kita pengen memberikan tepuk tangan yang meriah ya. Editor tolong ya. Ini kita punya Kak Laura Mulyadi sebagai Executive Director dan juga founder dari Matahari dari Timur. Yeay! Halo. Hey, apa kabar Kak Laura? Baik, syukur pada Tuhan. Apa kabar, Will? Alhamdulillah baik pastinya. Ini kita sekarang lagi ada di Pasir Putih Pantai Peak. Kira-kira lagi ada acara apa nih Kak? Kebetulan hari ini kami akan ada pagelaran seni Cinta Aku Indonesia. Aduh. Persembahan dari Matahari dari Timur. Matahari dari Timur. Kalau kakak sendiri sebagai foundernya kan. Jadi boleh tahu sedikit dong untuk teman-teman Opal Gang yang mungkin belum tahu di luar sana. Matahari dari Timur ini movement seperti apa sih? Sebenarnya kami itu komunitas gerakan kebersamaan untuk melestarikan wastra, budaya bangsa, pemberdayaan perempuan dan anak, tapi dengan kemasan yang mengikuti arah kembang zaman. Kekinian gitu sih. Oke. Kalau ngelihat sekarang juga anak-anak muda ada yang pada berkain. Betul. Sekarang juga ada yang banyak nih mulai memperlihatkan wasra dan budaya Indonesia gitu Betul. kan. Boleh cerita dikit nggak kalau Kak Laura sendiri melihat itu seperti gimana? Itu bagus banget sih, karena sebenarnya gini, memang kita itu zaman ada pergerakan ya. Dan tidak bisa dipungkiri kalau memang kita itu mengikuti teknologi arahnya kemana. Yeah. Dan kadang kiblat dari kita pun, oh ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Sampai kadang-kadang itu tidak salah. Yeah. Tapi kadang-kadang kita bisa melupakan akar kita. Oke. Di mana akar kita itu adalah sebagian dari darah dan jiwa kita. Itu termasuk kamu, aku, dan semua teman-teman yang ada di sini, Indonesia. Itu dia pastinya. Nah aku cinta Indonesia. Pasti di sini ada cinta aku Indonesia. Nah cintanya itu ada tanda kutipnya. Iya. Cinta aku Indonesia. Boleh cerita dikit nggak tentang itu temanya dan juga as a whole dan kenapa ada tanda kutipnya? Sebenarnya gini, kenapa dibilang cinta aku Indonesia? Ya. Apa yang kita lakukan, kita berdiri nih di panasnya dengan indahnya anginnya berkibar ini, itu kenapa? Pertama itu karena cinta. Ya. Semua yang ada yang terlibat dalam acara ini, semua yang bikin kain ini, kain-kain yang nanti akan kita tampilkan, itu awalnya cinta. Kalau kamu nggak cinta, kamu gagal, kamu berhenti. Kamu akhirnya akan stres. Kalau kamu stres, kamu nggak bisa nurunin ke yang lain. Betul. Dimana akhirnya semuanya itu adalah rantai ekosistem dari budaya. Dimana nanti kalau kita tidak ada rasa cinta itu, kita akan kehilangan. Betul. Habis semuanya. Nah, kenapa cinta yang kita tonjolkan di sini? Ini cintanya. Ya, karena cinta kita melakukan, dengan cinta melakukan dan untuk cinta. Karena kedepannya kita mempunyai generasi-generasi baru dan generasi itu adalah pilihan kita, titipan Tuhan, mereka yang akan melanjutkan. Nice. Dan kenapa aku Indonesia? Karena yang dimulai dari aku. Dimulai dari aku yang ini, dimulai dari aku. Dan at the end of the day, siapapun kamu itu, ada sedikit darah Indonesia. Betul. Ada sedikit nafas ataupun ada sedikit kecintaan terhadap Indonesia. Kenapa itu cinta aku Indonesia? Wow, spesial, sangat spesial Terima sekali ya. kasih. Dan pastinya sebagai movement juga pada akhirnya ini juga ingin membantu dan juga membawa wasra Indonesia ke luar sana gitu kan ya jatuhnya. Nah kalau untuk ngomongin yang berpartisipasi untuk hari ini bakal ada siapa aja sih? Kami syukur pada Tuhan kami melibatkan 500 insan muda Indonesia dari berbagai macam seni. Wow. Ada seni lukis, seni gerak, seni musik, seni mode, seni tulis sebenarnya. Dari Sabang sampai Merauke. Wow. Memang sebenarnya 1 tahun melangkah kami sebelumnya, banyak sekali aktivasi-aktivasi yang kami lakukan baik secara online maupun offline. Itu kami terinspirasi dari filosofi dan budaya di Nusa Tenggara Barat, di Lombok, dan Indonesia Timur. Oke. Tapi bukan karena itu Matahari dari Timur namanya bukan. ya. Matahari dari Timur kenapa? Karena dalam melakukan sesuatu tuh kita pasti punya semangat tuh pasti ada yang down lah gitu ya. Pasti teman-teman juga punya gitu. Iya, betul. Nah, tapi aku dan teman-teman itu ingin sekali semangat kita itu seperti matahari. Dimana kadang-kadang di belahan dunia lain itu cuma 1 jam dalam 24 jam. Tapi dia terbit. Betul. Sama dengan semangat kita. Iya. Matahari akan terbit dari timur, begitu juga dengan gerakan ini. Mungkin hari ini aku lagi nggak berasa, aduh aku nggak ada, nggak tahu harus ngapain. Tapi besok kami terbit. Nice. Seperti itu. Nah di kali ini 1 tahun melangkah, kami bawa Indonesia di mana Aloha ini
menyediakan, karena kami menyongsong 17 Agustus semuanya merah putih. Semua yang ada di sini kami menghargai dan kami merayakan keindahan warna masing-masing. Tetap dengan ada penyerapan dari budaya yang telah kami bawa, yaitu Lombok dan Nusa Tenggara. Wow, jadi memang ini ada banyak sekali yang berpartisipasi di sini. Banyak banget, ada influencer, ada singer, ada juga kami melibatkan, karena gini, dunia seni itu kita dilahirkan sebagai seniman ya. Betul. Ada yang namanya talenta, ada yang namanya kamu dedikasi. Jadi kamu belajar. Betul. Ya. Nah, di sini kadang-kadang talenta kita itu tertahan oleh keterbatasan, di mana salah satunya adalah ekonomi. Nah, di sini kami bekerja sama dengan World Harvest Indonesia. Anak-anak ini, mereka yang punya talenta, kami kasih audisi gratis. Kami datang dan kami kasih pelatihan untuk tari, modeling, dan olah rasa. Untuk menjadi talent. Karena kadang-kadang kan mikirnya, oh ya mau jadi artis atau mau jadi model atau mau jadi ini harus sekolah modeling yang mahal. Tapi kadang-kadang karena itu orang nggak berani mimpi. Karena aduh ini biayanya aku nggak ada, aku jauh banget gitu. Padahal Tuhan udah berikan kita kelebihan di bagian itu. Nah di sini, di panggung ini, kami mau mencoba untuk memberikan sedikit pesan penghapusan pengkotakan di mana senioritas atau di mana oh iya kamu artis, kamu model, enggak. Di atas pasir ini kami akan berikan satu pagelaran seni bermacam-macam, dari animator, dari seni tari, seni musik dan lainnya. Baik itu dari generasi yang baru kami latih, yang kemarin kami pilih, sampai ke senior, aku juga termasuk. Itu ada 6 generasi yang akan tampil di sini. Dan semuanya adalah insan muda Indonesia. Luar biasa. Jadi memang di sini semuanya digelar mungkin dari beda-beda generasi. Betul. Juga beda-beda background. Betul. Gitu ya. Tapi mungkin yang menyatukan satu adalah ya mungkin cinta kita itu ya pada akhirnya ya, cinta kita sama Indonesia itu sendiri dan keinginan kemauan kita untuk menyebarkan budaya ini gitu ya. Betul, atau mungkin warisan gitu ya jatuhnya. Oke. Boleh kalau itu kan ibaratnya dari eventnya, mungkin dari kakaknya sendiri gitu ya. Kalau untuk kurasi dari seniman-seniman dan juga orang-orang yang bakal berpartisipasi itu seperti apa Kak, boleh tahu? Sebenarnya kalau pertama itu karena aktivasi kami itu berbeda-beda di setiap langkahnya. Pertama kami menentukan demografi. Karena kami ingin mencoba untuk mengenalkan kepada lebih banyak lagi orang. Pertama kami lihat dulu demografi yang kami tuju untuk event ini siapa. Baru setelah itu kami melihat. Dan sebenarnya bukan nama besar atau mungkin berapa lama mereka berkarya. Kalau untuk yang event ini ya, lebih kepada apa yang bisa kamu lakukan. Itu kurasinya kalau kamu tanya sebenarnya itu. Nah, siapa yang mengkurasi itu kebetulan ada aku juga dibantu oleh tim stylist, dibantu juga dengan art director dari Rinaldi Yunardi. Ada untuk advisor dalam film dan lainnya itu ada Aura Chandra. Jadi memang benar-benar kami ini volunteer, jadi kami yang melakukan. Iya, luar biasa. Jadi bukan hanya jadi di sini pokoknya apa yang kamu bisa, kamu kontribusi gitu ya? Iya, kamu bisanya apa? Mungkin kalau memang misalnya ada beberapa kebetulan yang mungkin belum masuk. Tapi bukan berarti mereka itu tidak bisa mengikuti gerakan lain. Kebetulan di pagelaran ini demografi dan tujuan kami adalah untuk insan muda yang memang mungkin masih takut bermimpi. Dan nih ada nih contohnya. Awalnya salah satu salah satu fashionpreneur ini itu dia sebenarnya teknik sipil loh. Jadi tiba-tiba karena dia mencintai banget seni dan dunia fashion, dia bikin baju gitu. Jadi dia meninggalkan, dia susah banget, itu dia beasiswa. Ada juga yang memang dapat beasiswa di Hong Kong untuk pelajaran yang totally different. Dan dia akan jadi pembuka dari sini karena dia mencintai seni, dia menjadi illustrator dan dia akan buka ini. Banyak banget gitu. Kadang kita itu tertahan oleh apa yang harus kita lakukan. Tapi kita lupa untuk bertanya apa yang mau kita lakukan. Itu sebenarnya itu. Oke, perfect. Itu sempurna sekali. Kalau untuk ngomongin tentang ini kan pasti event pagelaran yang luar biasa sekali bakal kita laksanakan nanti sore gitu ya. Betul. Tapi untuk nextnya bakal ada apa? Jadi mungkin ada beberapa seniman atau mungkin insan-insan muda yang lain yang mau ikutan juga tapi ternyata masih belum sempat di sini. Kira-kira bakal ada apa lagi tuh? Oke, nah kebetulan kami Matahari dari Timur itu kami akan mengadakan satu event di bulan Oktober yang akan menggabungkan perayaan dari Hari Batik dengan Sumpah Pemuda. Karena kebetulan dua-duanya di bulan Oktober. Nah, itu kami akan bawa di mana ada filosofi Bunda, turunan. Kita budaya itu kita ngomongin, kita kan belajar ya dari dulu. Ada beberapa yang kita serap, ada yang beberapa yang memang mungkin sudah
tidak ada relevansinya. Betul. Nah, di bulan Oktober ini kami ingin membawa batik itu bukan cuma sekedar gambar. Batik itu ada filosofinya, ada ceritanya. Nah, kami mau bawa gimana sih anak-anak muda ini kita biar fun nih, kita ngebatik tuh gimana. Kita pengen ngebatik bareng. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Nanti, ya, ini dikit aja gitu. Pokoknya intinya kami akan bawa suatu penurunan filosofi Bunda, tapi tetap dengan cara yang keren, tetap dengan cara kalau kalian nonton atau kalau misalnya kamu lihat, aku bisa ngelakuin itu, aku mau ngelakuin itu. Kenapa gue nggak lakuin itu dari dulu? Itu intinya. Bulan Oktober nanti ya berarti ya. Itu berarti ngomongin tentang batik ya. Sekarang pastilah anak muda udah pada apa ya? Udah pada melek sebenarnya. Sekarang tinggal di push aja lebih banyak lagi, lebih disupport lagi kali ya jatuhnya. Kalau ngomongin Matahari dari Timur, movement ini kan sebuah movement, ada banyak banget orangnya, banyak moving parts-nya. Kira-kira ada nggak sih challenge dalam pembentukan movement ini? Pasti sih. Yang pertama, ya mungkin dari yang terdekat dulu ya. Pas aku bilang ini gitu, lu mau ngapain sih Lau? Gitu. Nah, pertanyaan kayak kecil gitu, ini apa sih Lau? Gitu kan. Atau mungkin ada yang mikir, oh ya ini aku tujuannya ini gitu. Mungkin dari yang terdekat, mereka belum tahu, belum mengenal kenapa aku mau melakukan ini. Yang kedua adalah membuat orang percaya kalau memang apa yang kita lakukan itu dari hati. Jadi memang kenapa aku melakukan ini? Karena aku memiliki keturunan. Syukur kepada Tuhan aku memiliki anak. Di mana aku melahirkan suatu generasi baru. Anakku cuma 2. Tapi mungkin yang aku lakukan selama beberapa puluh tahun ini buat Indonesia mungkin belum sebegitu besarnya. Siapa tahu anak aku yang melakukan. Dan di situ aku merasa ya ini adalah panggilan aku dan aku mengajak teman-teman, kebetulan syukur pada Tuhan mereka juga merasa hal yang sama. Mereka mencintai juga. Kan sayang ya, misalnya contohnya gini, dulu pas kita di dunia modeling, aku sharing sedikit ya. Dulu pakai kain, itu tidak ada yang duduk. Kita menghormati, tidak berpikiran buruk, tidak berkata buruk. Itu ada pakem-pakem di mana kita mengetahui di balik sebuah kain. Kita bukan cuma sebagai orang yang jalanin. Sekarang udah jarang seperti itu. Dimana akhirnya tidak ada lagi koneksi dan kecintaan antara jiwa dengan barang. Kalau tidak ada koneksinya, orang yang menonton tidak akan merasakan kekuatan itu. Betul, ada story-nya pasti di balik itu. Dimana akhirnya nggak ada lagi yang mau beli. Dimana akhirnya budaya itu, dimana anak aku nanti kemungkinan akan kehilangan. Iya, betul. Jadi semua ini adalah rantai. Jadi kalau menurut aku, saat aku menemui challenge, aduh, capek banget namanya manusia ya kan, namanya insan dan manusia. Pasti ada kayak kurang tidur, terus kayak aduh ini sebenarnya gue ngapain sih gitu. Ada pertanyaan diri itu ada dan wajar banget. Cuma aku tipe orang yang menikmati semua rasa. Saat aku lagi stres atau misalnya aku lagi bingung, aku nikmatin dulu bingungnya kenapa gue bingung. Habis dari situ aku balik lagi kenapa aku melakukan ini. And the beginning of it itu karena memang aku cinta. Dan karena aku tahu orang-orang di sebelah dan di belakang serta di depan aku itu punya cinta yang sama. Jadi kita saling menguatkan, kita maju. Itu suatu komunitas di mana kita mengajak kalian semua untuk bergerak bersama. Wow. Cinta Aku Indonesia. Terima kasih banyak Kak udah mau ngobrol-ngobrol sama kita pastinya. Terima kasih. Jangan lupa untuk ngecek lebih lanjut lagi tentang movement ini ya. Luar biasa sekali, Matahari dari Timur. Boleh langsung dicek. Jangan lupa juga buat nge-follow semua sosial media kita di opal_id. In the meantime, Opal Gang, terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Thank you.